selaku anggota Forpis PMI Kota Bitung. Dan jumpa lagi dengan saya dalam ngobrol asik seputar PMI Kota Bitung. Nah, teman-teman, ngobrol asik kita pada saat ini untuk memperingati hari ulang tahun Palang Merah Indonesia yang ke-75 tahun. Tentunya dengan para narasumber yang ada saat ini, ada yang cantik dan ganteng. Yang pertama ada Ketua PMI Kota Bitung, Dr. Randa Ibu Koni Lomanraung, MSI. Hai Bu. Hai. Yang kedua ada Pak Mercy Rampengan, SPI MAPPSC PhD, selaku Sekretaris PMI Provinsi Sulawesi Utara. Hai Pak. Terima kasih. Yang ketiga ada Dr. Calvin Wisang MKes, selaku Direktur UTDC PMI Kota Bitung. Siap. Hai Pak. Mantap. Dan yang terakhir ada Kepala Markas PMI Kota Bitung, Bapak Severson Semampol SSTP SIP. Hai Pak. Halo semua. Mantap. Ya, kita lanjut saja. Kita masuk dalam segmen yang pertama. Dan narasumber yang pertama kita pada saat ini Dr. Randa Ibu Koni Lomanraung selaku Ketua PMI Kota Bitung. Nah Bu, kan Ibu telah menjabat selama 3 periode sebagai Ketua PMI Kota Bitung. Nah, bisa nggak Ibu ceritain suka dan duka selama menjabat? Terima kasih Messi. Ya, luar biasa ya, anak muda, sangat semangat. Terima kasih untuk pertanyaannya. Tetap semangat ya. Semangat. Ya. Iya ya, saya sudah 3 periode ya untuk jadi ketua PMI. Sampai lupa bahwa sudah selama ini ya, karena itu merupakan passion saya. Jadi ketika 2007 saya dilantik sebagai ketua PMI, saya ingat waktu itu Pak James Karinda melantik saya di lantai 4. Ketika itu suami saya sebagai sekda, ya, sekda Kota Bitung, Pak Loman sebagai sekda Kota Bitung. Luar biasa, ini tugas berat tapi mulia. Dan karena kolaborasi bersama, sehingga kami melaksanakannya dengan penuh sukacita. Karena kita semua saling mendukung, kemudian kita mengerjakan dengan penuh senang hati. Jadi semua program-program yang baik dari PMI Pusat, PMI Provinsi Sulawesi Utara tugaskan kepada kami dalam bidang kemanusiaan, tetap kami laksanakan dengan penuh semangat dan selalu ada hasil-hasil positif yang sudah dicapai. 3 periode Bukan hal yang pendek. bukan hari yang pendek. Paling tidak di situ ada 13 tahun Bu ya. 13. capaian-capaian. Ya, terima kasih atas ini kan dipilih. Jadi terima kasih sudah memilih saya dan terus memilih sampai saat ini. Nah, itu karena kita semua ada dalam sinergitas yang luar biasa untuk pelayanan kemanusiaan. Kan PMI itu melayani kemanusiaan, bukan cuma donor darah. Itu donor darah memang sudah melekat ya untuk tugas PMI. Tugas kemanusiaan lainnya tentang pengurangan atau penanggulangan HIV/AIDS, terutama kami bersama para remaja-remaja, anak-anak dari sekolah-sekolah. Kemudian ada juga pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat dan semua program-program yang diprogramkan oleh pemerintah. Nah, kami bersinergi. Kalau yang paling saya terkesan sekali dalam pelayanan kepada masyarakat, PR pertama adalah konsolidasi organisasi. Karena memang waktu itu saya tidak mau menilai, tetapi waktu itu semua tahu PMI di Kota Bitung sudah tidak aktif lagi. Nah, ketika kita semua bersama-sama berkolaborasi dengan semangat, PR pertama kami adalah menghadirkan UTDC di Kota Bitung. Karena waktu itu masyarakat yang membutuhkan darah langsung ke Malalayang, jauh sekali. Belum macet, belum kecapean, lama waktu tempuh sampai di sana. Sampai di sana syukur kalau ada darahnya. Kalau tidak ada,
Nah, sulit lagi, harus mencari keluarga pendonor, balik lagi ke Bitung, bolak-balik. Akhirnya secara emosi sangat mempengaruhi kesehatan. Dan bagaimana kalau kami mendekatkan pelayanan ke sini? Bagaimana kalau PMI itu berusaha mendekatkan pelayanan ke Bitung, supaya masyarakat Kota Bitung yang membutuhkan darah, pelayanan darah tidak jauh-jauh lagi ke Malalayang. Dan akhirnya berhasil dengan fasilitasi pemerintah, DPRD waktu itu, semua berkolaborasi. Ya, syukur puji Tuhan, alhamdulillah 2008 2008 sampai 2009. Nah, 2008 difasilitasi, dimediasi sampai ke tingkat pusat. Dan awal 2009 25 Juli diresmikan. Padahal waktu itu saya dengar sudah tidak ada lagi pembukaan UTDC. Waktu itu kebijakan waktu itu. Tapi Tuhan baik dan memberkati Kota Bitung. Di saat itulah penresmian UTDC oleh sekretaris sekretaris PMI, Sekjen, Sekretaris Jenderal PMI Pusat. Iya. Pak Iyang Sukandar. Aduh, terima kasih untuk fasilitasi yang luar biasa. Ya, ini adalah berkat Tuhan. Itu yang saya ingat, yang ya ada banyak lagi tapi paling berkesan karena memang kerja keras tapi Tuhan memberkati. Ya, Bu, kalau misalnya suka dan duka selama masa pandemi sekarang ini sih, kan saat pandemi COVID-19 masuk di Indonesia, bagaimana sih respon dari Palang Merah Indonesia khususnya yang ada di Kota Bitung, dan apa sih yang dilakukan dari Palang Merah Indonesia di Kota Bitung? Nah, kita sudah lewati itu. Sejarah membuktikan bahwa PMI paling reaksi cepat. Ya, syukur puji Tuhan, kita harus tepuk tangan ya untuk PMI. Ketika 16 Maret 2020 pandemi COVID-19 dinyatakan sebagai bencana nasional, bencana internasional. Nah, kami PMI, ya kebetulan saya juga sebagai ketua dan ketua PKK, kami bersinergi bekerja cepat menunjang program pemerintah, bersinergi dengan pemerintah, membantu pemerintah. Wujud yang paling nyata ketika kami menjadi relawan PMI bertugas di checkpoint KEK. Itu checkpoint yang sangat terkenal ya waktu itu karena strict, sangat ketat. Karena maksud pemerintah adanya checkpoint itu untuk melindungi masyarakat Kota Bitung. Bayangkan saja ketika sudah pandemi itu masih sekitar 5.000 orang yang masuk keluar di checkpoint itu setiap hari. Dan saya lihat di situ hanya sekitar 2.000 yang masyarakat penduduk berKTP Kota Bitung. 3.000 itu adalah urusan perdagangan, urusan bisnis atau apapun, pokoknya dari luar Kota Bitung. Nah, kegiatan pemerintah melakukan membangun checkpoint itu sangatlah tepat. Jadi PMI patut untuk mensupport. Jadi tenaga di sana disiapkan, nanti dijelaskan oleh Kak Macap ya bagaimana persiapannya. Saya kira itu. Jadi kami harus reaksi cepat. Bukan cuma di checkpoint tetapi turun penyemprotan ke kelurahan-kelurahan, di rumah-rumah ibadah, di gereja-gereja, kantor-kantor masjid ataupun atas permintaan masyarakat. Sampai ke lokasi-lokasi, pokoknya seluruh Kota Bitung dikunjungi oleh tim penyemprot PMI, tapi dengan menggunakan cairan yang aman. Karena waktu itu WHO, jadi sudah sempat kami buka kayak posko seperti posko di Terminal Tangkoko. Ketika memulai itu mereka takut untuk disemprot, dan syukur kami punya ada teknologi mesin yang memang agak mahal, tetapi kami PMI sumbangsikan untuk mengadakan mesin itu supaya semua yang disemprot itu aman dan kurang pengurangan resiko. Akhirnya jadi begitu, dan memang semua berusaha untuk melayani dengan hati. Ya. Nah, Bun, apa ada rintangan atau hambatan yang dialami PMI Kota Bitung selama masa pandemi saat ini? Bisa dijelaskan oleh Ibu Ketua atau Bapak Kepala Markas?
Ya, jadi seperti yang Ibu Ketua sampaikan tadi, PMI bergerak cepat berkolaborasi. Kita mendukung apa yang sudah diputuskan pemerintah. Apa yang diputuskan pemerintah pertama checkpoint tadi, beserta instansi terkait, Dinas Kesehatan, Puskesmas, Pol PP, TNI, Polri, kita bergabung bersama-sama. BPPD kita bergabung bersama-sama. Bukan cuma sampai ke situ, tapi kita juga melakukan penyemprotan ke kecamatan-kecamatan, ke lokasi-lokasi terdampak. Secara serentak 4 kecamatan setiap harinya kita lakukan itu. Tantangannya apa? Ketika kita menjelaskan ke masyarakat tentang amannya cairan yang kita gunakan. Karena masyarakat bertanya-tanya, ini aman tidak? Ini aman tidak? Tapi ketika kami mampu menjelaskan dengan pendekatan persuasif, akhirnya mereka mengerti. Bahkan mereka langsung minta, kalau begitu saya bisa minta cairannya Pak. Ternyata ini bagus, ini baik. Nah, intervensi juga itu yang kami lakukan, rintangan ada. Tetapi kita punya semangat karena Pak Wali Kota Max Lomban memberikan support luar biasa bersama juga Ibu Ketua PMI. Kenapa? Karena PMI terus dilibatkan. Bahkan sampai saat ini ketika strategi dirubah, penyemprotan-penyemprotan itu dilakukan di zona-zona merah, di mana ada pasien terkonfirmasi. Di sekitar situlah yang dilakukan penyemprotan. Selain diberikan vitamin, diberikan bantuan pangan, tapi juga ya VCO, ya kan, Sampai untuk begitu. suplemen, supaya betul-betul mereka Suplemen, memiliki buah. imun tubuh yang bagus. Nah, tantangannya adalah kita menghadapi perang yang tidak kelihatan, virus. Tapi puji Tuhan, syukur alhamdulillah, Ibu Ketua punya banyak jurus untuk bagaimana membantu, menyemangati para relawan. Karena sampai hari ini kurang lebih 50-an relawan yang kita turunkan, tidak ada satupun yang terkena. Karena Ibu selalu bilang harus APD lengkap, harus pengaman kita lengkap. Ada pembagian APD juga, Ya, saya baca. Ya, pembagian berita. APD Ya. semua. Kenapa? Karena kita berperang dengan virus, kita harus pastikan kita aman tidak. Tantangannya kalau kita menghadapi yang kelihatan, oke. Tapi kalau yang tidak kelihatan, nah ini sungguh-sungguh luar biasa. Tapi sekali lagi kita punya semangat karena Terus? passionnya ini. Terus siapa saja sih yang terlibat dalam penanganan COVID-19 yang ada di Kota Bitung ini? Kalau yang terlibat semua banyak, dari unsur TNI Polri, dari Dinas Kesehatan, BPPD, Dinas Sosial, Pol PP, semua instansi terlibat. Ada begitu banyak, termasuk organisasi-organisasi relawan lain. Kita berkolaborasi, dipimpin tentunya oleh Satuan Gugus Tugas. Gugus Tugas, Wali Kota mengeluarkan kebijakan, kita amankan kebijakan itu. Termasuk kegiatan-kegiatan lainnya, gebrak masker, Siaga ya, 5M. siaga 5M, gebrak masker bersama tim penggerak PKK, udah ribuan masker kita bagikan. Puluhan PMI ribu. terlibat di sana. 10.000 ya, Puluhan ribu, Puluhan sudah hampir ribu. 50.000. puluhan ribu. Bahkan saya ingat betul relawan PMI bersama PKK kita membuat face shield bersama. Sampai kita membuat tutorialnya, dan tutorial itu kita Jadi kirimkan ke media sosial, dan orang senang. Ternyata kita sudah memulai Saya memberdayakan. melihatnya juga. Saya Iya. lihat Ya, jadi beritanya. face shield, kemudian kita buat hand sanitizer. Hand sanitizer. Kan kelangkaan hand sanitizer waktu itu. Ya, Jadi buat face shield, hand sanitizer pertama berbahan dasar alkohol. Ketika alkohol langka, kami pakai cap tikus, kearifan lokal. Ketika juga langka cap tikus, akhirnya datang lagi mesin ini, luar biasa ya, pertolongan tepat waktu. Kemudian kami menjahit masker, kami membuat jamu empon-empon dari jahe, kunyit, serai dan temulawak dicampur gula batu, gula merah, gula aren, direbus, kemudian itu dianjurkan untuk diminum. Kami membuat resep bersama, kami rilis juga itu untuk ke masyarakat seperti itu. Dan banyak hal, terutama edukasi untuk PHBS, pola hidup bersih dan sehat itu awalnya. Kemudian kami bagi-bagi masker di mana saja di titik-titik tertentu sebelum gebrak masker itu keluar ya. Dari bulan Januari sebenarnya PKK, PMI dan Dinas Kesehatan, saya ingat betul ketika di Wuhan sudah ada kasus, kan Kementerian Republik Indonesia langsung mengeluarkan bahwa hati-hati dengan, waktu itu masih bilang novel corona.
Nah, saat itu kami langsung pergi ke titik-titik strategis bersama Dinas Kesehatan, membagi-bagikan masker, memberikan edukasi, seperti itu karena edukasi sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Ya. Nah, Bun, ini yang pertanyaan terakhir. Nah, kemarin Messi sempat mendengar bahwa Palang Merah Indonesia Kota Bitung membagikan 2.000 pieces hazmat kepada tenaga medis yang ada di Kota Bitung. Nah, Bun, kan waktu itu APD yang diperlukan sangat susah untuk didapatkan. Nah, dari mana itu Bunda mendapatkannya? Apa dibuat sendiri atau bagaimana, Bun? Ya. Waktu itu kami sedang berpikir untuk membuat sendiri. Tetapi rupanya ada spesifikasi hazmat yang tidak sembarang untuk dijahit sendiri. Padahal waktu itu kami karena buat masker juga, jadi sudah mencoba-coba untuk membuat hazmat. Ternyata takutnya kalau dia salah speknya, spesifikasi itu bahkan berbahaya. Maksud kita untuk menolong, tapi bisa saja berbahaya bagi orang yang kita tolong. Akhirnya kita bergumul, ya kita berdoa, kita kan banyak teman-teman yang ada di Jawa, termasuk Forum Perempuan Kristen Jawa Barat, Ibu Hana, Ibu di Ujung Pandang, Ibu Mary, Ibu Lili, kemudian Ibu Maria, teman-teman saya yang di Jawa Barat, di Bandung, bersama-sama dengan Pak Yusuf Sendu, kami mendapatkan bantuan dari mereka. Ya, sangat banyak ya, hazmat, kemudian masker, yang itulah yang kami bantukan ke seluruh puskesmas. Ada 9 puskesmas di Kota Bitung dan seluruh rumah sakit yang ada di Kota Bitung, termasuk UTDC dan di markas. PSC 119. PSC 119, pokoknya siapa yang membutuhkan. Sampai saat ini, bahkan besok dalam rangka Hari Palang Merah Indonesia ke-75, kami juga akan mengunjungi beberapa rumah sakit untuk memberikan hazmat yang yang sudah ada karena kami usahakan itu. Jadi Tuhan menolong dengan orang-orang yang luar biasa. Ya, semuanya demikianlah segmen 1 kita dalam ngobrol asik kita pada saat ini. Jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah video yang berikut ini. Kembali lagi bersama saya masih dalam ngobrol asik seputar PMI Kota Bitung. Nah,
pada saat ini saya akan bertanya kepada Pak Mercy selaku Sekretaris PMI Provinsi Sulawesi Utara. Hai Pak, apa kabar? Kabar baik. Ya, Baik Pak. sekali. Silakan. Jadi apa tanggapan Bapak mengenai PMI yang ada di Kota Bitung ini? Kan Bapak selaku Sekretaris PMI Provinsi Sulawesi Utara. Iya. Kalau ditanya tentang aktivitas PMI, pertama tentunya kita harus pahami bersama bahwa PMI itu bekerja tidak sendiri. PMI wajib bermitra dengan pemerintah. Sehingga di seluruh kabupaten kota di Sulawesi Utara, PMI itu semua bekerja tentunya harus kerjasama dengan pemerintah di daerah masing-masing. Nah, untuk PMI Kota Bitung sendiri bisa dikatakan merupakan salah satu PMI kota yang paling baik manajerialnya, manajemennya dengan pelayanannya. Mengapa saya katakan demikian? Kebetulan waktu Ibu Koni menjadi ketua PMI Kota Bitung di periode pertama, saya juga sekretaris PMI provinsi pada saat itu. Jadi saya pahami sekali, saya tahu kendala yang beliau hadapi ketika membangkitkan kembali PMI di Kota Bitung. Namun luar biasa. Ini bisa dilihat dari prestasi-prestasi PMI Kota Bitung yang didapat baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Beberapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu tidak salah, Pak Wali Kota Bitung mendapat penghargaan dari PMI Pusat sebagai pemerintah yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pelayanan PMI di Kota Bitung. Begitu juga Ketua PMI Kota Bitung mendapat penghargaan dari PMI Pusat atas dedikasinya bagi kemanusiaan dan pelayanan di Kota Bitung. Dan juga PMI Provinsi sendiri secara khusus memberikan penghargaan pada Ketua PMI Kota Bitung Ibu Koni Lomanrau Pinmas sebagai suatu bentuk penghargaan tinggi daripada PMI Provinsi terhadap dedikasi Ibu Koni dalam memimpin PMI Kota Bitung. Yang harus saya memberikan garis bawahi juga bahwa pendirian UTD yang ada di PMI Kota Bitung ini itu tidaklah mudah. Kebetulan saya memang waktu itu sedang diberikan tanggung jawab sebagai sekretaris PMI provinsi. Saya tahu persis karena selama bertahun-tahun di Sulawesi Utara itu hanya ada 2 UTD. UTD yang ada di Kota Manado Provinsi. dan UTD yang ada di Bolamongondo. Sekian tahun, ya, Manado itu yang di provinsi. Dan UTD yang terbentuk di Kota Bitung itu adalah UTD ketiga di Sulawesi Utara. Jadi ini prestasi luar biasa karena bisa dikatakan membangkitkan kembali, menggerakkan PMI kabupaten kota lain untuk kemudian mendirikan UTD-UTD. Kemudian menyusul kemudian ada UTD di Tomohon, kemudian ada UTD di Minahasa Utara. Itu melihat contoh dari pendirian yang ada di UTD PMI Kota Bitung. Jadi sekali lagi kami dari provinsi tentu melihat prestasi-prestasi ini. Dan karena dedikasi yang tinggi dari pengurus PMI Kota Bitung di bawah pimpinan Ibu Koni, tahun awal 2012 kalau tidak salah ya, itu PMI provinsi mendukung PMI Kota Bitung dengan program ICBRR dan CBDP. Jadi ini adalah program terkait kebencanaan berbasiskan masyarakat, di mana disupport oleh Palang Merah Denmark, difasilitasi oleh PMI Pusat. Itu memberikan tanggung jawab, kepercayaan PMI Kota Bitung untuk mengelola program ini. Di waktu itu tidak salah 4 kelurahan. Namun di akhir tahun ini kami lihat 2020 ternyata sudah belasan kelurahan yang bisa dikembangkan dari cuma 4 yang didukung, kemudian dikembangkan sendiri, dibantu oleh pemerintah Kota Bitung untuk kemudian bisa menjangkau kelurahan-kelurahan lain. Sehingga kami pun tidak tinggal diam di provinsi, kami pernah juga kemudian memberikan support bantuan untuk program HIV AIDS di Kota Bitung, dan ini berhasil terus.
banyak anak-anak muda relawan Kota Bitung yang menjadi sukarelawan untuk menjangkau dan meminimalisasi penyebaran daripada penyakit Peer HIV. educator ya. Ya, ada peer educator yang dari anak-anak muda sendiri. Jadi sekali lagi menjadi catatan emas bagi PMI Kota Bitung tentunya bahwa apa yang dipercayakan itu dapat dilaksanakan, dan tentunya ini butuh komitmen. Dan komitmen ini tidak bisa berjalan kalau tidak ada dukungan dari pemerintah. Jadi sinergitas antara pemerintah Kota Bitung di bawah pimpinan Pak Wali Kota itu kemudian sangat menunjang keberhasilan daripada PMI Kota Bitung dalam melayani masyarakat. Dan tentunya secara pribadi kami melihat memang passionnya Ibu Koni Lomban ini betul-betul ke arah pelayanan masyarakat. Saya lihat beliau punya dedikasi yang tinggi untuk itu. Bukan hanya kemanusiaan, lingkungan juga. Saya lihat beliau adalah kepala sekolah lingkungan di Kota Bitung. Dan kita tahu beliau itu penyelam yang sangat aktif, ketua POSI Kota Bitung. Iya. Duta Yaki. Jadi Duta Yaki. Jadi ini banyak hal-hal yang sebenarnya menyita waktu beliau dalam mendampingi Pak Wali Kota. Namun karena ini passion, ini ada sesuatu yang beliau nikmati, beliau cintai, itu bisa jalan. Jadi sekali lagi untuk adik-adik PMR, jadi anggota Palang Merah, jadi anggota KSR itu butuh yang namanya betul-betul kecintaan yang tulus. Kalau tidak akan beban berat. Tapi kalau kita laksanakan dengan tulus, akan mengalir sangat-sangat baik. Saya rasa demikian. Ya Pak. Jadi berbicara tentang COVID yang sedang mewabah sekarang ini, bagaimana respon dari PMI Provinsi Sulawesi Utara setelah mendengar Indonesia darurat COVID-19? Jadi untuk penanganan COVID-19 ini bukan memang PMI bisa berjalan sendiri, namun harus selalu sekali lagi bersama-sama dengan pemerintah dan juga stakeholder yang lain. Pak Yusuf Kalla, mantan Wakil Presiden RI, itu ketika mulai masuk tahapan diperingati bahwa mulai ada peringatan bahwa jangan sampai ini penyebaran COVID ini melanda Indonesia dengan luar biasa, beliau sudah ada tindakan-tindakan. Kami dikirimi cairan-cairan untuk pembasmian, untuk disinfektan. Malah ada 2 kendaraan open cup yang dikirim dari Jakarta untuk membantu penyemprotan, dan juga kami PMI Provinsi dengan permintaan dari PMI Kabupaten Kota mendistribusikannya yang bisa kami jangkau. Namun sekali lagi semua tidak akan berjalan jika tidak bersinergi, dan ini butuh komitmen daripada pengurus PMI Kabupaten Kota. Dan kami sangat mensyukuri PMI Kota Bitung itu merespons dan menjalankan tanpa juga diinformasikan tidak baik, karena biasanya kita berpikir kalau berbuat baik jangan orang lain tahu. Tapi untuk pelayanan kemanusiaan ini kita harus mensosialisasikannya sehingga masyarakat tahu, mereka kemudian aware, mereka waspada, mereka sadar bahwa ada sesuatu yang harus mereka rubah dalam kehidupan mereka. Jadi dalam tanda kutip new normal yang sekarang didengung-dengungkan. Jadi sekali lagi saya lihat PMI Kota Bitung dalam hal ini sangat merespons positif. Banyak sekali pelayanan-pelayanan dibuat, tindakan-tindakan pelayanan yang disupport oleh relawan-relawan. Saya lihat ada yang posting jam 12 malam masih dipost, ada yang kemudian mulai menjalankan penyemprotan di banyak-banyak tempat, dan ini disosialisasikan sehingga kami PMI Provinsi tahu, oh ini seperti ini, dan PMI Pusat juga senang. Oh ya, rupanya apa yang disupport, ditunjang oleh mereka itu memang betul-betul diberdayakan oleh PMI yang ada di daerah-daerah. Saya rasa demikian untuk COVID. Sekali lagi kuncinya adalah komitmen, kerjasama, dan ada betul-betul keterlibatan masyarakat dalam pandemi COVID-19 ini, khususnya yang ada di Sulawesi Utara ini. Kalau saya mau bicara secara umum, bukan hanya pandemi. Jadi di Sulawesi Utara ini kita kenal ada Serikandi Palang Merah Indonesia.
Kenapa Serikandi? Karena ketua-ketuanya banyak yang ibu-ibu. Dan Bitung itu merupakan salah satu yang kami respon sangat positif, kami sangat hargai karena sangat luar biasa kerja-kerja kemanusiaannya. Ada juga PMI Kota Manado, kemudian PMI Kabupaten Sitaro. Ini Serikandi semua yang kebetulan 3 nama yang saya sebutkan tadi itu sudah periode ketiga. Jadi luar biasa ini periode ketiga karena sekali lagi tidak mudah belasan tahun pelayanan dalam PMI. Ini betul-betul harus dari hati. Dan juga ada PMI kabupaten kota yang lain yang sudah mulai menggerakkan karena melihat contoh-contoh dari 3 PMI kabupaten kota ini. Jadi sekali lagi saya lihat khusus untuk remajanya sendiri, PMI Bitung itu punya kelebihan karena satu-satunya yang ada Forpis. Ada Forpis di Sulawesi Utara itu ada di Kota Bitung. Dan aktif lagi. Saya sendiri bingung melihat ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang luar biasa dari anak-anak remaja PMR yang ada di Kota Bitung dan juga dengan KSR. Karena dengan PMR sudah aktif, yang KSR yang senior-seniornya itu tidak mau diam. Akhirnya mereka juga bergerak. Ini luar biasa karena kalau saya melihat militansi dari relawan PMI, baik relawan remaja maupun relawan Korps Sukarela ini sangat kuat di Kota Bitung. Dan itu semua tentu kita harus bersyukur ada figur di balik itu, yaitu Ketua PMI. Demikian. Ya. Nah Pak, kan selama masa pandemi COVID-19 ini sebenarnya kami Forpis berencana akan membuat berbagai kegiatan seperti first aid competition, ada juga jumbara cabang, namun ditunda karena pandemi saat ini menunggu sampai waktunya membaik. Nah, mungkin Bapak punya pesan-pesan buat PMR yang ada di rumah untuk lebih giat belajar lagi agar supaya saat seleksi Jumbara Nasional nanti bisa lolos dan gabung bersama dengan kontingen Sulawesi Utara. Oke, untuk mungkin semacam motivasi. Ya. Pertama, saya melihat berkaca dari pengalaman saya pribadi. Saya dari PMR ke KSR, kemudian ke PMI ke Kota Manado, kemudian baru ke ke provinsi. Pertama yang menjadi modal atau bisa dikatakan motivasi saya adalah ketika saya belajar yang first aid tadi, Ya. pertolongan pertama. Itu saya bisa menolong minimal orang yang ada di rumah saya. Dan itu sudah saya manfaatkan dan saya buktikan itu punya manfaat yang luar biasa. Membantu orang di rumah dulu. Yang kalau saya tidak tahu first aid, saya tidak tahu pertolongan pertama, mungkin orang-orang ini sudah tidak ada lagi di rumah saya. Tapi karena kebetulan saya tahu tentang first aid, saya tahu penanganan, itu kemudian bisa bermanfaat. Bukan itu saja. Beberapa tahun lalu ketika saya lagi studi, profesor saya berkunjung ke Manado. Ketika beliau terkena musibah, karena saya punya dasar daripada pertolongan pertama, saya bisa menolong beliau. Saya membayangkan kalau saya tidak tahu apa-apa, itu tentunya akan banyak masalah yang saya hadapi. Sekali lagi, melihat Palang Merah Indonesia, pertama melihat dulu manfaat di lingkungan keluarga kita. Itu paling penting. Kemudian akhirnya kita melihat orang akan sangat bersyukur ketika kita memperhatikan beliau, ketika memperhatikan mereka dalam keadaan mereka susah, bukan dalam keadaan senang. Palang Merah lah di situ berperan bahwa kita memperhatikan orang yang dalam keadaan susah. Dan orang tidak akan pernah lupa apa yang kita buat itu. Jadi Jumbara semua itu adalah bonus. Bonus dari kegiatan Palang Merah, tapi intinya adalah betul-betul kita melayani orang. Dan itu yang ditunjukkan oleh Ibu Koni, bagaimana pelayanan di Kota Bitung. Kata demikian. Ya, satu kata terakhir ini untuk PMI Kota Bitung. Satu kata untuk PMI Kota. Satu kata memang sangat sulit mencari kata. Tapi yang pasti mau bisa dikatakan apa ya? Harus 2 kata, luar biasa. Luar biasa untuk PMI Kota Bitung. Ya, saudara-saudara, demikianlah segmen kedua kita pada saat ini. Dalam Ngobrol Asik, jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi setelah video berikut ini.
Kembali lagi bersama saya masih dalam ngobrol asik seputar PMI Kota Bitung. Nah, pada saat ini saya mau bertanya, Dun, bagaimana sih pembentukan UTDC pada mulanya, pembentukan UTDC yang ada di Kota Bitung? Ya. Terima kasih. Jadi waktu 2007 dan sebelumnya itu memang belum ada UTDC atau pelayanan darah untuk transfusi di Kota Bitung. Jadi semua masyarakat seperti yang saya sampaikan tadi harus pergi ke UTD PMI Provinsi Sulawesi Utara yang ada di Manado, bertempat di Malalayang. Kan kita tahu bersama kalau ke Malalayang itu melalui jalur macet, cukup jauh dijangkau, apalagi dari Kota Bitung. Nah, kami melihat masyarakat kesian sekali ya, setiap mereka membutuhkan darah susah payah harus jauh-jauh pergi ke UTDC meskipun pasiennya ada di Kota Bitung, di Rumah Sakit Kota Bitung. Nah, kami melihat pergumulan masyarakat ini. Sehingga atas berkat Tuhan seperti yang saya sampaikan tadi, didirikannya lah UTD di Kota Bitung. Nah, itu terjadi perubahan besar. Kami mendekatkan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, ini mungkin yang bisa dijelaskan oleh Direktur UTDC karena beliau ini diangkat bukan sekedar tunjuk saja, tapi kami melelang jabatan. Ketika, iya betul Saya Pak. baru tahu memang itu. Iya. Jadi ketika ada UTDC, kan kami langsung mengirimkan dokter-dokter untuk dididik. Nah, pada periode kedua kepemimpinan kami, di saat itulah kami melelang jabatan. Jadi harus lebih profesional dari sebelumnya. Kalau sebelumnya yang penting sudah mendapatkan pendidikan di PMI Pusat, UTDP, ya itu kami sudah terima sebagai direktur. Karena memang juga faktor kebutuhan dan kelangkaan tenaga medis baik dokter maupun D1 transfusi darah itu masih sangat langka, sehingga dengan dana yang diberikan oleh pemerintah kami mendidik sebanyak mungkin, mengirimkan utusan-utusan dari PMI Kota Bitung untuk dididik di UTDP Pusat PMI, dan mereka baik itu dokter, ada sudah lebih dari 5 dokter kami kirim, kemudian ada D1 dan lain-lain sebagainya. Nah, dengan ketersediaan tenaga medis ini di bidang transfusi yang sangat langka ini, nah di periode kedua kepemimpinan kami melelang jabatan dan menyurat ke seluruh puskesmas yang ada di Kota Bitung, jika ada dokter, jika ada tenaga medis yang memenuhi syarat untuk menjadi kami angkat sebagai direktur UTDC. Nah, itu ada spek-speknya. Kemudian di lelang jabatan atas berkat Tuhan seleksi terjadi dan Dr. Calvin Wisan ini ya sekarang sekretaris PMI juga jadi direktur UTDC. Mungkin beliau yang bisa menceritakan tentang suka duka, tetapi lebih ke arah pemaksimalan pelayanan darah kepada masyarakat Kota Bitung.
Silakan dokter. Terima kasih Ibu Ketua. Jadi UTD PMI itu sebagai bagian yang melaksanakan tugas pelayanan darah ditugaskan oleh Palang Merah Indonesia. Karenanya pimpinan UTD itu di-SK-kan oleh Ketua Palang Merah Indonesia Kota Bitung. Karenanya saya mohon izin Ibu Ketua, Bapak Sekretaris PMI Provinsi Sulut, Pak Kamacak, izinkan kami juga keluarga besar PMI UTD PMI menyampaikan rasa hormat dan syukur dan terima kasih kepada Ibu Ketua. Kalau di beberapa kesempatan saya sering menyebut Ibu Ketua ini sebagai Ibu Kartininya Kota Bitung. Ini bukan sekedar untuk asal ibu senang, tidak. Tetapi banyak realita fakta, kontribusi yang luar biasa yang diberikan secara tulus oleh Ibu Ketua. Tadi dipertegas oleh Ibu Ketua bagaimana awal mula terbentuknya UTD. Saya juga baru dengar sebetulnya. Izin Pak Mercy PMI ketika itu di tahun 2007, karena saya bergabung di SK-kan tahun 2015, walaupun dari tahun 2010 saya juga dokter UTD di Bitung, tapi belum sebagai direktur. Saya mulai melakukan pelayanan dari tahun 2010, kemudian disekolahkan oleh Ibu Ketua untuk jadi di PMI itu ada standar, ada pengakuan publik maupun pengakuan standar kesehatan yang pimpinan di situ ataupun yang melakukan pelayanan harus tersertifikasi. Itu kalau tidak tersertifikasi dipertanyakan kualitas pelayanannya. Nah, karena itu didorong oleh syarat terstandar ini Ibu Ketua. Barangkali saya itu ada ketiga. Sebelum saya masih ada sebelumnya yang disekolahkan oleh Ibu Ketua. Karenanya bukan saja untuk asal ibu senang, tetapi tujuan pelayanan darah kalau kita lihat kebijakan nasional dan kebijakan pemerintah itu pertama di bidang penyediaan darah, semua bisa menyaksikan warga masyarakat Kota Bitung, apalagi kita yang bagian dari PMI, bagaimana Ibu Ketua membangun jejaring kegiatan-kegiatan donor darah untuk mencukupkan beban kebutuhan masyarakat. Tadi Pak Sek PMI sampaikan 2% dari dalam setahun harus menjadi standar yang disiapkan oleh UTD kebutuhan darah. 2% dari jumlah penduduk. Dari jumlah penduduk. Nah kalau di Bitung 250.000 kurang lebih 5.000 jiwa, orang. berarti 5.000 dalam setahun orang. kita harus 5.000 orang. capai. Itu yang perlu dibangun. Nah beban ini oleh Ibu Ketua di bidang penyediaan darah ini membangun jejaring. Saat ini kita sudah ada institusi baik swasta maupun pemerintah maupun TNI Polri melakukan kegiatan donor darah secara rutin per 3 bulan. Tidak dibatasi dan dipengaruhi karena ada corona kemudian tidak. Tetap kita melakukan kegiatan ini. Tapi dengan standar Protokol kesehatan. Nah ini artinya apa yang dilakukan oleh Ibu Ketua membangun jejaring ini sebagai bentuk kecintaan kepada masyarakat luas. Barangkali kami mewakili UTD menyampaikan hormat dan terima kasih ini pun mengajak kita semua masyarakat. Tadi digambarkan secara singkat. Ketika kita membutuhkan darah dan harus mengambil di Malalayang, kita boleh perhitungkan waktu, sedangkan mobil dia lari 60 km per jam. Dengan di Malalayang itu mungkin pulang pergi bisa makan waktu 3 jam sampai 4 jam. Sementara prinsip emergensi itu adalah respon time. Sejauh mana kita cepat merespon sesuatu yang emergensi. Kenapa kebutuhan darah bagian dari emergensi? Orang dengan kehilangan darah, dia jatuh pada keadaan syok berat yang harus segera dibantu disuplai darahnya. Nah bisa dibayangkan kalau itu kita ambil di Manado, apalagi di Malalayang dalam 3-4 jam. Sehingga kalau ditanya tadi apa dampak efek sebelum dan sesudah ada UTD, saya kira bisa rasio dan akal sehat kita bisa menjawab dari gambaran tadi.
Ya, kalau dari Dok sendiri sih selaku Direktur UTD PMI Kota Bitung, bagaimana sih respon dan tentang kegiatan donor darah yang dilakukan UTD PMI Kota Bitung di masa pandemi COVID-19 ini? Jadi ketika coronavirus itu ditetapkan sebagai pandemi, itu berarti suatu keadaan wabah yang mendunia, tidak saja di Indonesia tapi di dunia. Nah, ketika dia masuk di Indonesia yang kemudian didaruratkan oleh semua kabupaten kota, pasti semua orang takut. Tidak ada yang tidak takut. Baik institusi mana, termasuk UTD. Kita takut ketika corona ini ditetapkan sebagai pandemi. Tetapi ketakutan ini bukan berarti kita kehilangan keberanian untuk melayani. Karenanya walaupun di masa coronavirus yang kita tahu dari awal bulan Maret sampai saat ini, kita tidak kehilangan keberanian walaupun kita takut. Beda takut dan kehilangan keberanian. Gimana itu? Ya, kita takut dalam pengertian Waspada. kita menjalankan 5M. Kalau orang tidak takut, dia tidak menjalankan 5M. Dia harus memakai masker, dia harus menjaga jarak, dia harus mencuci tangan, dia harus mengkonsumsi untuk memperkuat imun, multivitamin, dan memanjatkan doa. Itu berarti dia tidak takut kalau dia tidak melaksanakan 5M. Tapi karena kita takut, kita laksanakan. Tapi kita tidak kehilangan keberanian, itu beda. Untuk melayani. Karenanya kita melayani terus dari Maret. Kita sudah ada 8 kali melakukan kegiatan donor. Walaupun di tengah pandemi. Walaupun di tengah-tengah pandemi. Tetapi protokol kesehatan yang 5M kita laksanakan. Jangan mungkin siapa tahu ada ketakutan masyarakat yang nanti bilang, ini jangan sampai saya transfusi kemudian saya kena. Ya, kebetulan dari beberapa kesempatan kita lakukan bersama Dinas Kesehatan juga Rapid pendampingan, kita lakukan rapid test. Kalau ternyata dia reaktif, ya kita tangani tersendiri. ya ada penanganan tersendiri. Ya Pak, kalau kegiatan donor darah ini di masa pandemi sekarang ini, apakah itu aman untuk pendonor dan petugas untuk mendonorkan darah? Jadi memang prinsip pelayanan darah itu Aman bagi tidak saja dipengaruhi karena coronavirus. Itu prinsipnya memang harus aman bagi pendonor, aman juga bagi penerima. Bagaimana caranya? Kita harus ada pengisian formulir untuk orang yang akan mendonorkan darah. Nah, itu ada dokter yang akan memeriksa. Ada wawancara antara dokter dengan pendonor. Ini dilakukan untuk menjamin keamanan pendonor. Ternyata dia ini tidak bisa, mungkin dia baru datang dari luar daerah, belum 3 bulan dia datang dari pelaku perjalanan, dia belum bisa. Jadi kita sangat memberi perhatian betul terhadap calon pendonor, karena untuk keadaannya sendiri aman bagi pendonor. Begitu. Jangan sampai ketika darahnya diambil kemudian dia jatuh pada keadaan syok karena ternyata HB-nya kurang, kita ambil. Jadi di setiap kegiatan donor itu ada dokter yang akan melakukan pemeriksaan fisik sederhana, tetapi juga melakukan wawancara terhadap kemungkinan dia terindikasi tidak bisa untuk diambil darahnya. Ya, Dok, kalau misalnya kita mau mendonorkan darah, di mana sih tempatnya untuk mendonorkan darah? Baik, jadi kalau di Bitung ini kita ada di mall pelayanan publik, itu ada di Kek sana. Kita ada tempat untuk mendonorkan darah. Kemudian setiap hari di UTD yang ada di rumah sakit umum Menemonian itu setiap hari. Iya, siang malam. Itu di markas. Kali 24 jam. Di markas. Boleh juga kalau ada instansi atau kelompok-kelompok organisasi yang mau mengundang, silakan kita datang tanpa biaya. Tanpa biaya. Ya Pak, ini pertanyaan terakhir. Ya. Mengapa sih kita sulit sekali mendapatkan darah
sedangkan kita rajin mendonorkan darah. Dan apakah PMI menjual darah? Jadi kita pertama jawab dulu yang menjual darah. Jadi pelayanan darah di Indonesia itu sudah diamanatkan oleh undang-undang kesehatan, undang-undang 36 tentang kesehatan sudah diamanatkan di situ. Itu memang dipertegas. Pelayanan darah organisasi kemanusiaan tidak untuk tujuan komersial. Nah, itu dipertegas juga di peraturan pemerintah nomor 7 tentang pelayanan darah. Itu bahasanya tidak boleh untuk tujuan komersial. Artinya tidak boleh memperjualbelikan. Kalau di hukum agama dia bilang itu haram hukumnya. Tapi kan Pak ada yang kalau misalnya kita mau ambil darah di UTD, bayar. Ya, diminta uang untuk membayar. Nah, jadi untuk Bitung sendiri kita coba membangun kerjasama dengan pihak rumah sakit, misalnya Rumah Sakit Manimo Nembo, Rumah Sakit Budi Mulia, dan Rumah Sakit Angkatan Laut. Kerjasama dalam pengertian masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan itu dia datang ke UTD tidak berbayar. Tetapi yang tidak memiliki dia harus bayar. Apa yang dibayar? Yang dibayar adalah biaya pengganti pengolahan darah. Dalam Bukan rangka darahnya sendiri kan? Iya, dalam rangka mempersiapkan darah yang aman ya, pertanyaan sebelumnya. Bagaimana darah itu harus aman? Tidak serta-merta habis ambil di kantong langsung diberikan ke tubuh manusia. Itu berbahaya. Karena apa? Kita harus pastikan melakukan screening lewat pemeriksaan rapid terhadap penyakit-penyakit infeksi yang menular lewat transfusi darah. Di antaranya HIV/AIDS, ada spilis, ada hepatitis A, hepatitis C. Kita harus pastikan betul bahwa darah ini aman, tidak terinfeksi untuk tujuan tadi deh, supaya yang menerima darah itu juga aman. Nah, melakukan itu butuh biaya operasionalnya. Butuh biaya operasional. Kita harus membeli rapid, ya kan? Kita harus membeli kantong itu sekali pakai, tidak nyandak cuci-cuci. Jadi harus dibeli. Kalau dalam sebulan ada 200 orang mendonor, kita harus siapkan 200 kantong. Kalau dia satu kantong itu ada di 36 sampai 50 ribu, ya kita harus siap. Nah, jadi yang dibayar itu konsensus secara nasional di PMI itu terstandar 360 ribu. Tetapi karena ada subsidi dari pemerintah yang 10 ribunya, kita sekarang 350 ribu. Ya, itu yang jadi yang dibayar biaya pengganti pengolahan darah. Bukan darah. Bukan darahnya tidak bisa. Kalau kerjasama dengan BPJS kan gratis. Kalau kerjasama dengan BPJS gratis. Nah, kita tahu Bitung ini sudah ditetapkan sebagai kota Universal Health Coverage. HC. Artinya 90 sampai 95% masyarakat di Bitung itu sudah memiliki jaminan. Kenapa memiliki jaminan? Karena luar biasa Pak Wali Kota, sangat luar biasa. Dari tahun 2017 Pak Sekpeni, angka jaminan kesehatan daerah kita cuma ada di 7.621 sekian, 7 jiwa yang ditanggung oleh pemerintah daerah. Mulai dari 2018 sampai saat ini itu ada 75.000 jiwa. Berapa persen itu Luar biasa. kenaikan? Luar biasa. Kan saya tahu kan anggarannya di kesehatan. Loncatan. 75.000 jiwa ini yang mengangkat Bitung menjadi kota Universal Health Coverage. Yang 2 tahun lalu mungkin terima penghargaan JKN Award ya. Ya, menerima penghargaan JKN Award. Ini sebetulnya hal ini perlu oleh PMI sendiri, kita bersama-sama mensosialisasikan. Karena itu sangat luar biasa di bidang kemanusiaan. BPJS nggak perlu Iya. bayar lagi. Belum lagi ada BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan. Itu yang kumpul-kumpul dana gitu. Iya. Tali kasih. Tali Tali kasih untuk membantu masyarakat bekerja. Jadi sungguh luar biasa apa yang dilakukan oleh Ibu Ketua sebagai Ketua PMI, tetapi juga sebagai Ketua Tim Penggerak PKK kolaborasi dalam rangka membawa masyarakat kita dari waktu ke waktu berada pada peningkatan kesejahteraan. Kalau pertanyaan yang tadi yang belum dijawab itu, mengapa kita sulit sekali mendapatkan darah?
Mengapa kita sulit sekali? Mendapatkan darah. Sebenarnya tidak sulit. Jadi di bagaimana mendapatkan darah itu ada dua hal yang kita lakukan, yaitu donor darah sukarela dan donor darah pengganti. Nah, donor darah sukarela ini kan donor darah yang ada event, ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Untuk corona yang terbatas, kita sampai saat ini baru ada di 8 kali sampai sekarang. Tapi kalau yang donor darah pengganti, kalau stok kita tidak tersedia, kita lakukan donor darah pengganti. Sampai saat ini untuk Bitung dibandingkan di mungkin UTD PMI di Sulawesi Utara, kita masih sanggup memenuhi kebutuhan, dan memang kebutuhan masyarakat di masa pandemi agak menurun sekali kebutuhan, karena mungkin ada semacam apa di masyarakat takut untuk masuk rumah sakit, jadi memang kelihatan hampir setengah kebutuhan itu, hampir setengah, jadi berimbang dengan giat dan upaya yang dilakukan dalam memenuhi kebutuhan berimbang. Kebutuhannya menurun, kegiatan juga kita menurun. Mungkin sekarang baru 8, kalau dibanding kemarin-kemarin udah 20-an kegiatan dalam sektor. Yang ditakutkan malah nanti di hari-hari raya besar itu lebih kurang orang berdonor dan kemungkinan ada kebutuhan darah meningkat itu besar. Nah, Memang itu yang bisa ada mengantisipasi kekurangan pendonor, kita punya kita menginventarisir, itu ada buku khusus sendiri, komunitas pendonor on call ya. ya on call, baik apakah dia positif maupun negatif, kita punya Positif negatif darahnya, ya, resusnya. ya, maksudnya resus positif negatif resusnya dari semua golongan darah kita sudah menginventarisir. Jadi sewaktu-waktu ketika dibutuhkan, stoknya tidak tersedia, kita mengupayakan itu. Luar biasa. Ya pemirsa di rumah, demikianlah segmen kita pada saat ini telah selesai dalam Ngobrol Asik. Kami, segenap unsur PMI Kota Bitung, mulai dari pengurus, staf, relawan, KSR, TSR, PMR, Forpis, Pokja Pembina PMR, mengucapkan Selamat Hari Ulang Tahun ke-75